dengan kasih Pendeta Robert untuk memimpin di dalam doa. Apakah ada Pendeta Robert? Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong hamba-Mu, Guru Injil Yemima, untuk menyampaikan firman-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang berbicara mengenai bagaimana kami hidup di dalam komunitas dan juga bagaimana kami dapat saling membangun bahkan rela berkorban demi komunitas yang semakin baik, semakin bertumbuh. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi, memberi hikmat untuk Guru Injil Yemima dan Tuhan buka hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkorban demi komunitas adalah pembahasan yang akan kita bahas malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian pasti tahu lah ya, ini uang 20.000. Ini bukan untuk membuat kita melek karena ada gambar uang gitu di tengah cuaca yang dingin. Tapi ini bukan berbicara tentang nilai uangnya, tetapi ini berbicara tentang siapa yang ada di gambar uang 20.000 ini. Ada yang tahu ini siapa? Di gambar uang 20.000 ini ada gambar pahlawan Indonesia. Ada yang tahu ini siapa? Boleh buka mic-nya. Yang tahu ini siapa? Bisa dilihat. Udomo mau jawab. Siapa Samratulangi. kira-kira ini? Samratulangi. Ah ya, itu suara dari siapa? Oke, terima kasih sudah menjawab. Sam Ratulangi, ya, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi yang biasa disebut dengan Sam Ratulangi. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah salah satu pahlawan Indonesia yang memiliki satu semboyan yang dipegang oleh suku Minahasa, yaitu Sitou Timou Tumou Tou. Aduh, nggak tahu ini bener nggak ya bacanya. Sitou Timou Tumou Tou. Artinya apa? Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Kemarin saya nanya sama Kak Wahyu ini artinya apa ya? Maksudnya seperti apa? Ternyata saya baru tahu juga, ternyata eh, di Manado itu nggak ada pengemis. Kenapa? Karena di sana mereka memegang teguh falsafah atau semboyan ini, sitou, timou, tumou, tou. Jadi kalau kita bisa membantu, yuk kita bantu orang lain lewat apapun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, falsafah hidup ini sangatlah indah dan ini menekankan bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan orang lain dan menumbuhkan orang lain. Dan falsafah ini berkaitan juga dengan Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dari info yang saya dapatkan, Sam Ratulang ini adalah orang Kristen juga. Dan falsafah ini pastinya dia ambil juga karena dia memahami firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 ini ada 3 poin yang mau kita renungkan bersama-sama, yaitu kasih yang lebih besar memberikan nyawanya dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang lebih besar dari Yohanes 15 ayat 13 ini menggunakan bahasa Yunani yaitu agape.
ya menggunakan kata agape. Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam filsafat Yunani membahas tentang kasih itu ada beberapa poin ya. Tapi poin tertinggi dari kasih itu adalah agape. Mengapa? Karena kasih agape itu tidak bersyarat, tidak mencari keuntungannya sendiri, bukan berdasarkan untuk suka-suka aja mau memberi atau tidak. Itu berdasarkan emosi atau ketertarikan. Oh iya, saya mau bantu si A karena orangnya baik, bukan berdasarkan itu. Jadi kasih agape itu tidak mempunyai standar khusus ibaratnya ya, seperti di rumah eh, untuk ibu-ibu biasanya masak gitu ya. Hari ini masak sayur contohnya gitu. Sayur lodeh sama ayam goreng gitu ya. Wah, ini buat ibu-ibu, bapak-bapak ini rasanya enak banget nih menunya, tapi ternyata anak-anaknya nggak suka. Tuh. Nggak suka karena sayurnya sayur lodeh. Aneh rasanya, maunya makan ayam doang. Satu sisi ibu-ibu juga capek ya, kesel gitu. Keselnya karena sudah dimasakin, bukannya bersyukur malah nggak mau dimakan gitu. Kesel iya, tapi besoknya apa? Meskipun anaknya nolak makanan itu, besoknya tetap dimasakin. Atau malam habis berantem sama suami atau sama anak atau dengan mertua, besoknya ya tetap masakin. Nah, ini salah satu contoh kasih agape, tidak bersyarat. Kadang kalau nggak masakin, kalau di dalam rumah tangga nggak dimasakin besoknya malam udah kesel gitu, udah besok nggak usah masak gitu. Bener-bener nggak masak, tapi kepikiran, ya ya kasihan ya nggak makan, kasihan harus cari makanan sendiri di luar. Jadi tetap mau masakin, mau bantu untuk beresin barang-barangnya, cuci baju dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kasih kita yang didasarkan kasih agape. Tidak ada syarat tertentu yang mendorong kita untuk mau melakukannya. Nah, yang bagian kedua di Yohanes 15 ayat 13 itu ada kata memberikan nyawanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian memfokuskan ayat ini hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita. Tapi setelah dilihat lagi di dalam bahasa Yunani, ini menggunakan kata sike. Sike ini apa? Bukan mengatakan nyawa harus mati, bukan. Tetapi sike ini mengatakan tentang perasaan, keinginan, kasih sayang, penolakan, dan lain sebagainya. Ibaratnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita eh, sedang capek dengan kerjaan, dengan rutinitas, secara pikiran dan hati capek, tapi ketika datang ke gereja, semangat untuk melayani Tuhan itu terus berkobar-kobar, dan hati kita itu tetap bersuka cita meskipun di tengah keletihan kita, kita tetap setia, ikut persekutuan, setia melayani dan lain sebagainya. Ini adalah contoh psiki. Jadi kita mau mengorbankan perasaan kita mau mengorbankan keinginan kita yang malam jam segini harusnya sudah tidur, karena besok pagi-pagi harus pergi kerja atau besok pagi-pagi harus pergi kontrol ke rumah sakit. Tapi karena kita tahu bahwa kita perlu persekutuan, kita mau tetap membuka mata kita, tetap duduk manis di depan gadget kita, mengikuti KTM malam hari ini. Nah, ini membuktikan bahwa kita sudah sike, kita mau memberikan eh, diri kita dan mengalahkan ego kita, keinginan kita. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat 13 ini di bagian akhir Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa para murid-muridnya itu disebut yakni seseorang nyawanya demi sahabat-sahabatnya.
Kalau di ayat berikutnya, sahabat-sahabatnya yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah para muridnya. Begitu juga dengan kita-kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini sebutan yang cukup menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus menyebut para muridnya sahabat. Dalam bahasa Yunaninya ini menggunakan kata pilos. Pilos. Pilos ini adalah seorang teman yang sangat dikasihi dan yang memiliki hubungan yang sangat akrab. Jadi ini bukan sebatas saya kenal Opa Walter, saya kenal Ibu Esther, bukan sebatas itu. Tapi seorang teman yang sangat dikasihi, yang memiliki hubungan yang sangat akrab. Jadi saya cukup kenal Bu Martini, rumahnya di mana, tinggal dengan siapa. Selain itu saya juga tahu pergumulannya Bu Martini seperti apa. Begitu juga Bu Martini kepada saya. Nah, itu namanya pilos. Dan Tuhan Yesus menganggap para murid-muridnya pilos, bukan sebagai hamba. Hamba itu eh, mereka kan melakukan sesuai perintah saja. Mereka nggak tahu tujuan melakukan hal tersebut. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan para murid itu seorang teman, seorang sahabat karib. Mereka melakukan perintah Tuhan Yesus bukan karena melakukan aja taat, tetapi mereka mengerti kenapa mereka harus melakukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 13 itu dilanjutkan kembali oleh Tuhan Yesus. Di ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dikatakan sahabat. Sahabat itu sangat mengerti ya. Contohnya kayak tadi Ibu Kirman ngobrol-ngobrol di awal. Bersyukur kemarin sudah dikunjungi oleh rekan-rekan yang lainnya. Bu Kirman bersyukur masih diperhatikan, masih disayang meskipun saat ini masih terbatas dalam beraktivitas. Nah, ini adalah bukti bahwa mereka ini bukan sebatas teman, tapi sahabat-sahabat yang mengerti apa yang Bu Kirman butuhkan tanpa Bu Kirman ngomong, yuk datang yuk berkunjung. Tidak, tapi ada ikatan batin yang membuat mereka saling memahami. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah sahabatku jika kamu buat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para murid pada waktu itu? Di ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintahnya adalah mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dari bahasa aslinya mengasihi ini adalah kata aktif. Berarti kita melakukan, kita mau mengasihi orang lain. Kita melakukan, menyatakan kasih itu kepada orang lain. Jadi prinsipnya dari Yohanes 15 ayat 13 itu adalah di ayat 13 ini dikatakan standar kasih itu yaitu agape. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Di mana ini jugalah yang akan mendorong kita untuk melakukan sike, yaitu memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan kita memberikannya kepada orang lain. Meskipun orang-orang itu tidak kita kenal, ibaratnya pemulung, pengemis, orang-orang yang berjualan di pinggir jalan. Nah, kita bisa menyatakan itu kepada siapapun. Dasarnya adalah kita mau melakukan kasih itu berdasarkan kasih agape.
kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu sekalian, kasih agape adalah kasih yang tidak hanya merasa, tetapi memutuskan untuk mengasihi meskipun itu menyakitkan. Tidak hanya merasakan, tetapi memutuskan untuk mengasihi meskipun itu menyakitkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tidak hanya melihat orang lain kesusahan. Kita merasakan ya, aduh kasihan ya si A ini kesusahan, sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasihan ya, kita hanya merasakan, tapi kita tidak mau melakukan aksi untuk mengasihi mereka. Ketika kita mengasihi orang lain, itu juga menyakitkan. Mengapa kita diajak untuk berkorban? Berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban waktu, dan lain sebagainya. Tapi itulah standar kasih yang Tuhan Yesus mau setiap kita lakukan di dalam komunitas kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam suku Minahasa, ini saya masih membahas tentang suku Minahasa tadi di awal Samratulangi. Ini saya melanjutkan dengan tradisi yang ada sejak berabad-abad lalu. Namanya tradisi Mapalus. Tradisi Mapalus. Jadi mereka mempunyai tradisi di mana kalau ada tetangga yang sedang panen, mereka akan turun tangan membantu tanpa memikirkan dapat makan nggak ya, dapat imbalan nggak ya. Intinya mereka memahami kalau saya membantu orang lain, mereka juga akan membantu saya saat saya kesusahan. Dan di sana mereka selalu bekerja sama untuk terus saling gotong royong dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kalau tetangga kelihatan lagi bersedih atau mereka sedang kesulitan, mereka akan segera bawa makanan atau datang berkunjung untuk menghibur dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tradisi ini adalah salah satu contoh yang Tuhan Yesus mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dilakukan oleh suku Minahasa, tetapi itu juga dilakukan oleh semua orang percaya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengasihi orang yang sulit dikasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan raker ya di 1 bulan ke depan. Pastinya setiap bagian sedang mempersiapkan evaluasi, roker, dan lain sebagainya. Di saat kita berdiskusi, di saat kita menyiapkan rencana di tahun depan, pasti ada yang namanya bentrokan dan pasti ada momen di mana setiap kita mulai mengenal, oh ternyata orang ini begini ya. Oh, ternyata orang itu begini ya. Jadi di situ itu yang membuat kita untuk melihat apakah saya harus mengasihi dia atau tidak. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak setiap kita untuk mengasihi orang lain dengan standar kasih agape, kasih tanpa syarat. Meskipun orang itu menyulitkan untuk kita arahkan, meskipun orang itu suka bikin masalah dalam persekutuan kita, kita diajak untuk tetap mengasihi orang tersebut. Nah, yang kedua, kita diajak untuk memberi waktu untuk orang lain. Kita diajak untuk memberi waktu bagi orang lain. Kadang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hanya fokus kepada waktu ini untuk saya melakukan pelayanan di gereja. Waktu ini untuk saya bersama dengan orang
keluarga-keluarga saya. Tapi terkadang kita lupa memberikan waktu untuk mendengarkan orang-orang yang ada di rumah kita. Contohnya yang bantu bersih-bersih di rumah, kita kadang lupa untuk memberikan waktu untuk mereka. Bahkan meskipun kita kumpul bersama dengan jemaat di gereja maupun berkumpul dengan keluarga kita terkadang tidak memberikan waktu untuk memahami maupun mendengar orang lain. Ya, kadang kita asik berkumpul, tapi kita sibuk masing-masing. Sibuknya apa? Saya ingin didengar, atau sibuknya main gadget sendiri. Kita tidak memberi waktu untuk mendengar apa sih yang dirasakan oleh si A, apa sih si C ini jarang ikut persekutuan. Kenapa sih ini sakit? Nah, kita tidak memberikan waktu untuk mendengar, memahami orang lain, tidak memberikan hati kita untuk berempati dengan pergumulan orang lain. Jadi kita diajak untuk memberikan waktu mendengar, memberikan hati, memberikan tenaga untuk membantu orang lain. Yang ketiga, kita menjadi sahabat sejati bukan sebatas kenalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kalau kita menyebutkan nama, oh iya saya kenal si A. Iya, saya kenal si A karena kami berteman di Facebook gitu ya. Oh, saya kenal si B karena saya punya nomor WA-nya. Ya, kita kenal. Tapi apakah kita sudah menjadi sahabat bagi mereka? Sahabat selalu ada di setiap waktu, bahkan tanpa diminta untuk chattingan atau diminta untuk telepon, mereka akan ada ikatan batin yang mendorong untuk menanyakan kabar, menanyakan apa yang mau didoakan, menanyakan bagaimana kondisinya, bukan di saat lagi sakit atau ada masalah, di saat lagi baik-baik saja kita perlu menanyakan kabar sahabat-sahabat kita. Karena di zaman modern ini kita seringkali bangga bahwa kita kenal si A, si B, si C, tapi mereka tidak sepenuhnya mengenal kita ataupun kita tidak mengenal sepenuhnya tentang mereka. Kita hanya sebatas kenal. Tapi firman Tuhan hari ini, Yohanes 15 ayat 13 mengajak kita bukan sebatas membantu dikala dibutuhkan, tetapi kita pun diajak untuk menjadi sahabat sejati. Sahabat yang selalu ada di setiap waktu, kala suka maupun duka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua kasih, khususnya kasih agape yang kita lakukan kepada orang lain, itu didasarkan atau berakar dari Kristus itu sendiri. Kristus itu adalah gambaran tentang kasih agape yang sempurna. Kristus mengasihi orang-orang yang berdosa. Kristus mengasihi di masa ada di dunia, mengasihi orang-orang yang terpinggir, mengasihi orang-orang yang sakit kusta, mengasihi siapapun mereka tanpa ada syarat. Dan ia juga memberikan dirinya di salib untuk menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Jadi ketika kita mengasihi orang lain dengan kasih agape, maka kita sedang memantulkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Mengapa? Karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan memanusiakan kita melalui salibnya. Biarlah perenungan pada malam hari ini menggugah hati kita untuk kembali memperbaiki relasi kita dengan sesama kita, khususnya di dalam komunitas
baik komunitas di gereja, komunitas di lingkungan, ataupun komunitas lainnya yang kita ikuti, supaya kita menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini adalah untuk kasih Kristus. Ketika kita harus mengasihi orang yang sulit, ingatlah Kristus yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Ketika kita merasa lelah di dalam melayani, di dalam berelasi dengan orang lain, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, ingatlah ada Kristus yang membantu kita untuk melakukan kasih agape itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Minta dengan kasih Pendeta Robert menutup dalam doa syukur dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan juga kami boleh sehati bersama-sama berdoa bagi gerejamu, bagi pergumulan hidup jemaat, dan juga doa-doa syafaat kami. Dan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami ditantang untuk semakin lebih peduli terhadap komunitas, terutama komunitas kami di gereja, ketika kami rindu gerejamu bertumbuh dan terus dapat melayani dan dapat memuliakan Tuhan, menjalankan misi. Kami memerlukan komunikasi yang baik, kami juga memerlukan kerjasama yang baik, kesehatian, dan juga ketika kami berhadapan dengan perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, agar kami dapat menempatkan diri dengan baik dan dapat mengandalkan kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni kami, mengandalkan Tuhan dan meneladani Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dan berkorban bagi kami, sehingga kami juga mampu berkorban bagi kebaikan komunitas Gereja GSRI Kebayoran Baru. Tuhan mampukan kami untuk bergandengan tangan, melayani bersama, membangun gerejamu, dan juga melakukan yang terbaik di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk hambamu, Guru Injil Yemima yang sudah Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman. Tuhan yang terus melengkapi, memberkati pelayanannya menjadi berkat bagi jemaat. Dan juga untuk Evangelis Wahyu yang sudah menjadi liturgos, dan bagi kami sekalian yang sudah Tuhan anugerahkan kemampuan, kemauan, kerinduan untuk dapat beribadah pada malam hari ini. Tuhan pelihara hidup kami, sertai kami, terus bertumbuh di dalam iman dan kesetiaan, berdoa dan mengandalkan kuasa Tuhan dan semakin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan juga melanjutkan berbagai aktivitas lain, dan juga ketika kami beristirahat pada malam hari ini, Tuhan sertai kami semua, Tuhan berkati kami, keluarga kami, dan seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru. Kiranya anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Tritunggal tinggal diam berlimpah-limpah dalam hati, jiwa, dan pikiran kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.